Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Pendeta Prit Rompas, Pendeta Pelayanan Resort di Cahaya Peruk Cahu, mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana Almanak Nas gereja kita tetapkan untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020, dari Injil Matius 16 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Namun terlebih dahulu saya mau mengajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh dibangunkan di hari yang baru ini. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disegarkan, dan kesempatan yang baru kembali Tuhan sediakan. Biarlah kami boleh mendapat penguatan melalui firman-Mu, sebab kami percaya ada kuasa Tuhan bertahta dalam perjalanan hidup kami hari ini. Bersabdalah leluasa Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, golongan Farisi dan Saduki berkali-kali berhadapan dengan situasi di mana Tuhan Yesus tidak mengindahkan mereka. Tuhan Yesus menginginkan bahwa Farisi dan Saduki, orang-orang yang patut digarisbawahi, diperhatikan dengan serius. Karena mereka senantiasa ada menyekitari kehidupan. Kenapa demikian saudara-saudara? Yang pertama bahwa Alkitab menyaksikan kepada kita orang-orang Farisi dan Saduki adalah golongan yang sangat-sangat menganggap dirinya mereka pintar dalam memahami ajaran Taurat. Tetapi sesungguhnya apakah dengan itu mereka bisa menerima apa yang diperbuat Yesus yang menyempurnakan Taurat? Tuhan Yesus bukan menegur mereka karena mereka pandai, punya hikmat, tidak. Tapi Tuhan Yesus malah mengajak mereka untuk mereka mau mengakui bahwa tidak ada artinya apa-apa jikalau orang hidup hanya mengandalkan pengetahuan, kemampuan kemanusiaan. Mari lihat dalam Nas. Mereka tahu membaca cuaca, tetapi tidak mampu membaca tanda-tanda zaman. Mereka sudah sering mendengar dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan perbuatan ajaib. Saudara-saudara, di masa sekarang kita sering diperhadapkan dengan tantangan, keadaan
seakan-akan itulah yang benar. Kemampuan manusialah yang dikedepankan, otak manusia yang dinomorsatukan. Tidak, justru Tuhan Yesus ingin semua orang boleh hidup dalam rohani yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Bukankah pernah dikatakan dalam firman, rendahkanlah diri kita. Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang percaya hidup dalam kerendahan hatian, mengakui bahwa jikalau kita hidup tanpa Tuhan dan kehendak Tuhan, tak ada artinya kemampuan. Orang Farisi dan Saduki menginginkan tanda-tanda lain selain yang telah terjadi. Tidak cukup bagi mereka. Belajarlah menerima, bersyukur dengan apa yang sudah diberi. Tidak perlu kita hidup dengan kecongkakan, merasa diri super dibandingkan orang lain. Memang tidak bisa kita tolak berbagai ajaran, berbagai keadaan yang mempersonakan kita. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus inginkan kita agar tidak berkompromi dengan cara yang ditawarkan oleh dunia dan segala kepandaiannya. Biarlah kita dipenuhi dengan cara baru berpikir dalam kasih sukacita, dalam mau membuka hati kita, menerima kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita berdoa. Hari ini pokok doa yakni kita mendoakan jemaat GKI Hosana Puruk Cahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Manusia memang mengajarkan ketidakpuasan. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kami untuk mensyukuri, bahkan mengakui dengan sepenuhnya kebulatan kehendak Tuhan yang menyelamatkan. Hal sedemikian juga kami percaya boleh terjadi dalam perjalanan kehidupan warga dan jemaat Hosana Puruk Cahu. Terima kasih Tuhan mengasihi, memberikan penguatan pendampingan. Bahkan pada masa COVID ini, kami percaya belas kasih Tuhan terus dinyatakan. Ada penguatan, ada pendampingan. Terima kasih, kami percaya hikmat-Mu ada bagi para penata layanan gereja, para pendeta, penetua, dan fungsionaris gereja lainnya. Bersama-sama boleh berteguh dan saling menguatkan, sehingga Tuhan, warga jemaat, dan pelayanannya boleh senantiasa dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dan kehendak-Mu dinyatakan tetap. Berkatilah pula tiap-tiap rumah tangga Kristen, bahkan apabila mereka dalam keadaan sakit, berkeluh, gelisah, dan dalam ketidaknyamanan. Mungkin ada banyak orang yang tidak seberuntung yang lain. Tapi kami percaya Bapa, Engkau mengasihi dan memberkati kehidupan mereka. Bahkan orang yang lemah Tuhan teguhkan. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mereka yang jatuh Tuhan angkat kembali. Biarlah belas kasih Tuhan yang melampaui akal pikir manusia dinyatakan senantiasa. Berkatilah kemajelisan Bapak Ketua Majelis Jemaat, para staf, dan saudara-saudara yang lainnya. Berkatilah juga masyarakat Kabupaten Murung Raya,
pemimpin daerah, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Bapak Ibu yang bekerja di dinas instansi jawatan yang ada. Nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.